kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu perbankan ataupun big caps yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu perbankan BUMN terbesar di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau dengan kode emiten BBRI yang dimana kemarin telah merilis kinerjanya di sepanjang semester 1 2024. Namun sebelum membahasnya lebih lanjut, kita cek dulu nih pada perdagangan hari ini saham BBRI berada di level berapa. Untuk Bank BRI hari ini masih bergerak positif dengan kenaikan 0,42% atau berada di level Rp4.780 per lembar saham. Nah, lalu bagaimana sih struktur bisnis dari Bank BRI sendiri? Ya, kalau kita lihat ke porsi kepemilikannya, di mana untuk publik sendiri atau masyarakat, jadi di sini sudah termasuk juga oleh jajaran manajemennya dari BRI, dimiliki oleh publik sendiri 46,81%, sementara untuk pemerintah sendiri memiliki porsi 53,19% saham Bank BRI. Kemudian di sini ada 9 anak usahanya. Sebenarnya di sini ada 10, cuma memang di sini dari Bank BRI belum mencantumkan. Yang pertama ada Bank Raya Indonesia Tbk atau dengan kode emitennya Agro, di mana kepemilikannya Bank BRI sendiri memiliki kepemilikan 85,72%. Kemudian ada asuransi BRI Life juga di 59,02%. Kemudian juga ada anak usahanya Dana Reksa Sekuritas dengan kepemilikan 67%. Di sini juga ada BRI Remittance Co Ltd di 100%. Kemudian juga ada BRI Multifinance Indonesia dengan kepemilikan 99,88%. Kemudian juga ada BRI Ventura Investama di 99,97%. Ada juga BRI Asuransi Indonesia dengan kepemilikan 99,97%. Kemudian ada Pegadaian juga di mana memang salah satu dari entitas anak usahanya BRI di 99,99% dan juga Pemodalan Nasional Madani di 99,99%. Seperti yang saya bilang sebenarnya ada 10. Yang terakhir itu ada namanya kalau kita lihat di sini untuk anak usahanya itu yaitu ada namanya BRI Manajemen Investasi, di mana kepemilikannya untuk Bank BRI memiliki sebesar 65%, sedangkan 35%-nya dimiliki oleh PT Dana Reksa atau Persero. Kemudian kalau kita bergeser ke sampingnya, di sini juga ada 5 perusahaan asosiasi dari BRI sendiri. Yang pertama ada BRIS, yaitu Bank Syariah Indonesia Tbk dengan porsi kepemilikan 17,25%, Bahana Arta Ventura 15,10%, kemudian ada Dana Reksa Investment Management kepemilikan 35%, ada juga Kustodian Sentral Efek Indonesia 4,30% dan Pemeringkat Efek Indonesia dengan porsi kepemilikan 8,01%. Nah, lalu digital banking apa saja sih yang dimiliki oleh Bank BRI, karena bukan hanya Brimo aja nih yang dimiliki oleh BRI. Ya, kalau kita lihat di sini untuk digital banking dari BRI sendiri dibagi menjadi 2 segmen, ada e-channel sama ecosystem and integration. Jadi kalau kita lihat yang pertama untuk di e-channel di sini ada BRI Mo atau Brimo, kemudian ada QLola, ada ATM BRI, ada Mini ATM BRI, ada Breezy, ada eBus, Kris, dan juga Digital CS. Kemudian untuk ekosistem integration-nya, di sini ada BRI API atau BRIAPI, ada Junio Smart, ada Brimola, ada BRI Smart Billing, dan juga ada BRI Store. Nah, lantas bagaimana nih dengan kinerja keuangannya di kuartal 2 2024? Ya, kalau kita lihat secara kinerja keuangannya di sini memang tumbuh cukup baik ya, di mana masih cukup tumbuh. Laba bersih Bank BRI di sini tumbuh 1% di 29,9 triliun rupiah. Ini sudah laba bersih entitas anak usahanya. Kemudian di sini untuk penyaluran kreditnya memang laba bersihnya salah satunya ditopang dari peningkatan penyaluran kredit, yaitu yang tumbuh 11,20% di sini atau sebesar 1.336,78 triliun, yang dimana penyaluran kredit perbankan dari BRI memang didukung oleh dari UMKM ya. Untuk penyaluran
kredit Bank BRI di sini untuk UMKM-nya sendiri porsinya mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar 1.095,64 triliun rupiah yang disalurkan kepada UMKM. Kemudian di sini dari realisasi kreditnya sendiri yaitu terjadi peningkatan aset yaitu 9,54% atau sebesar 1.977,37 triliun rupiah. Dan kemudian juga dana pihak ketiganya atau DPK-nya dari BRI di sini ada peningkatan 11,61% yaitu sebesar atau menjadi 1.389,66 triliun rupiah, yang dimana untuk DPK-nya sendiri atau dana pihak ketiganya memang didominasi dari ada giro, kemudian juga ada tabungan atau yang biasanya disebut dengan CASA ya, atau current account saving account, yang dimana untuk CASA-nya sendiri itu tumbuh 7,66%. Dan dimana untuk peningkatan DPK dari BRI sendiri juga memang mendorong porsi dana murah BRI itu mencapai 877,9 triliun rupiah atau jika dipresentasikan yaitu setara 63,17%. Dana BRI adalah merupakan dana murah nih. Nah, kemudian bagaimana dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya, yang pertama kita lihat dari NIM-nya dulu ya, net interest margin-nya di sini angkanya masih cukup baik, di mana Bank BRI mencatatkan NIM 7,64%. Jadi di sini adalah NIM adalah rasio keuangan di mana untuk mengukur berapa sih selisih dari pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank dengan pendapatan yang juga diperoleh dari kredit atau kepada pemberi pinjaman. Kemudian di sini juga ada rasio kecukupan modal. Di sini ada capital adequacy ratio atau CAR-nya sendiri di 25,13%. Ini masih angka yang cukup baik. Kemudian juga ada dari cerminan biaya overhead nih atau cost income ratio atau CIR-nya sendiri di sini 41%. Jadi di mana untuk cost income ratio ini adalah untuk mengukur besarnya biaya overhead yang dikeluarkan oleh Bank BRI untuk menghasilkan pendapatan sehingga benar-benar mencerminkan seberapa sih efisiensi dari operasional perbankan. Kemudian di sini ada loan at risk atau LAR-nya sendiri di sini juga mencatatkan angka di 12%. Bahkan angka LAR-nya ini sendiri turun dari sebelumnya itu 14,9%. Jadi ini untuk indikator untuk mengukur resiko kredit dari perbankan. Kemudian juga selain itu untuk mengukur resiko kredit macet ada NPL nih atau non performing loan. Di sini BRI masih mencatatkan angka yang cukup aman di 3,05% karena kalau kita ketahui di mana untuk NPL rata-rata perbankan di Indonesia masih bisa dibilang aman jika NPL-nya di bawah 5%. Nah, kemudian kita juga bisa melihat berapa banyak sih transaksi dari super apps BRI atau BRIMO sendiri di per Juni 2024. Ya, kalau kita lihat untuk super apps dari Bank BRI di sini untuk jumlah pengguna dari BRIMO atau BRIMO sendiri di sini per Juni 2024 adalah 35,2 juta pengguna. Jadi angka ini tumbuh sebesar 26,60% dari sebelumnya itu di semester 1 2023 itu hanya 27,8 juta pengguna. Kemudian jumlah transaksinya juga meningkat 46,14% atau menjadi 2 miliar transaksi dari sebelumnya itu pada kuartal 1 2024 sebesar 1,3 miliar transaksi. Dan juga untuk volume transaksinya di sini juga ada peningkatan 35,81% atau menjadi 2.574 triliun rupiah. Dan di sini memang volume transaksinya meningkat juga sejalan dengan jumlah pengguna yang meningkat dan juga jumlah transaksi yang meningkat. Nah, lalu bagaimana nih dengan prospek bisnis BRI ke depannya? Ya, yang pertama kita lihat di sini ada optimisme dari perseroan sendiri nih, di mana BRI optimis target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR yang selalu kita dengar pada tahun ini tahun 2024 dapat tercapai
melalui percepatan graduasi atau upaya untuk membuat nasabah existing bisa naik kelas. Karena memang kalau kita lihat untuk Bank BRI sendiri, kuota untuk penyaluran KUR-nya atau kredit usaha rakyat tahun 2024 itu tercatat sebesar 165 triliun rupiah. Kemudian kalau kita dengar kemarin dalam rapat BI juga, di mana Bank Indonesia ini memang berencana nih akan memangkas suku bunga pada kuartal 4 2024 yang dimana diprediksi akan terjadi karena kan sekarang posisinya kita masih berada di suku bunga 6,25%. Kalau nantinya Bank Indonesia ini jadi memangkas suku bunga, otomatis ini juga menjadi kabar baik untuk sektor perbankan karena bisa meningkatkan jumlah transaksi masyarakat karena harga barang dan jasa juga akan turun sejalan dengan suku bunga yang rendah. Kemudian tingkat kredit masyarakat bisa meningkat sejalan dengan ingin melakukan ekspansi bisnis di era suku bunga yang sudah mulai turun ataupun rendah nantinya. Nah, kalau kita melihat memang dari sisi kinerja masih cukup baik, kemudian NPL-nya juga masih berada di angka yang cukup aman sehingga resiko kreditnya masih bisa dihandle oleh perseroan sendiri. Kemudian kalau kita lihat prospek bisnisnya, di mana kalau nantinya nih BI jadi memangkas suku bunga, ini akan menjadi kabar baik untuk sektor perbankan ke depannya karena bisa jadi nanti tingkat kreditnya akan tumbuh lebih signifikan dan juga net interest marginnya otomatis juga akan tumbuh signifikan.